Halo sahabat-sahabat trader. Hal-hal lain yang wajib dipahami trader pemula. Satu, selalu dimulai dengan dana yang kecil. Kedua, disiplin dan terus belajar. Tiga, hindari all in. Oke, ini penjelasan saya kenapa kita mesti menggunakan dana yang kecil. Ya, mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Ini anggap kita beli pada saat di angka 2000. Di sini ya kita beli ya. Karena kita punya prediksi mungkin akan naik ke atas. Dan emang kenyataannya dia naik ke atas sampai 2800. Tetapi ini yang sering kita terjadi. Kita lupa menjual pada saat posisi di atas. Mungkin ada dua kemungkinan. Karena kita sibuk, atau mungkin kita memprediksi akan naik lagi, tapi kenyataannya dia turun sampai ke bawah, sampai ke 1700. Karena kita menggunakan dana kecil di 2000, kita tidak usah khawatir untuk membeli lagi pas di bawahnya di 1700. Karena mungkin kita prediksi akan naik kembali setelah turun. Iya, wajar, saham selalu turun dan naik dan turun dan naik. Dan ternyata benar, dia naik ke atas sampai 2400. Beli 2000, beli 1700 ke 2400, itu kita untung. Tetapi kadang-kala kita sibuk lagi, kita lupa lagi. Ini yang paling fatal. Ternyata kita lupa menjual dan dia turun terus sampai bawah. Di sini mungkin kita merasa, wah, saatnya naik nih. Karena sudah di angka 1200, ada potensi naik, potensi ke atas. Karena kita menggunakan dana yang kecil di 2000 dan 1700, kita dengan percaya diri pasti kita oke lah, coba beli lagi dana yang kecil 1200, berharap dia naik ke atas lagi 2000 lebih ya. Tapi namanya trading, kita tidak bisa memperkirakan 100% dia naik. Makanya dia ternyata naik sedikit dan turun ke bawah sampai angka 1000 ya, di bawah 1000 ya. Dan ini merupakan titik paling bottom. Kalau saya garis ya, tarik garis ini titik paling bawah. Nah, biasa titik paling bawah ini kalian boleh menggunakan dana yang lebih besar untuk mengcover di angka 2000 yang kita rugi dan 1700 yang kita rugi. Nah, di sini kita menggunakan dana yang besar. Tetapi jangan menggunakan semua dana yang Anda miliki. Tetap menggunakan dana secara bijaksana ya. Dan ini potensinya pasti akan jadi berpotensi dia naik ke atas. Lebih besar potensinya naik ke atas daripada dia turun ke bawah. Karena kenapa? Ini area support. Artinya dia angka sekian lebih banyak pembelinya daripada yang akan menjualnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, yang kedua, kita mesti disiplin dan sering terus belajar. Karena kenapa? Di dunia trading banyak hal-hal yang umumnya bahasa-bahasa singkat atau bahasa trading yang kita mungkin tidak sering-sering dengar di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi yang mau saya jelaskan ini, terus belajar itu artinya yang pertama, yang simple dulu. Pertama, di sini kan saya menggunakan view-nya secara one day, satu hari. Karena biasa saya memprediksi untuk jangka waktu yang sangat panjang. Bisa sekitar sebulan atau bisa sekitar 2 bulan. Kalau misalkan kalian ingin memprediksi dalam jangka waktu yang dekat, Anda tinggal ubah. Di sini ada dari yang jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam. Biasanya kalau saya menggunakan 1 hari atau yang 4 jam ya. Nah, kalau di 4 jam saya melihat bahwa titik tertingginya
Sama kayak di sebelah kiri ya, 4 jam ya, 1485. Di sini kita bisa lihat, oh sudah tinggi nih. Kalau misalkan melebihi dia bisa lewatin ke atas, berarti berpotensi akan naik. Kalau dia tidak sanggup melewati angka ini, berarti kemungkinan dia akan ke bawah dulu gitu loh untuk yang 4 jam. Tapi kebalik lagi, saya untuk jangka waktu yang panjang, jadi saya biasanya berdasarkan 1 hari ya. Oke, itu untuk time frame. Time frame itu yang seperti ini, 1 day. Oke. Yang kedua mengenai indikator. Di sini kalian lihat ada indikator. Indikator seperti apa? Ini membantu kita untuk memprediksi kira-kira ke arah manakah candlenya, grafik ini. Di sini indikator umumnya ya menggunakan Bollinger atau biasanya moving average ya, moving average. Nah ini ya, kalau nggak ini atau ini ya, moving average. Saya menggunakan yang ini karena udah saya setting moving average rebound ya. Oke, tinggal saya tampilkan. Di sini ada garis orange, merah, dan kuning atau kuningnya lebih terang. Nah di sini kalian mesti baca, ini maksudnya apa sih? Ini seperti apa sih? Nah ini kalian mesti belajar secara pelan-pelan dulu ya. Ini untuk indikatornya. Oke, ada juga indikator kalian membuat garis sendiri seperti ini. Ini saya membuat garis untuk yang garis bottomnya saja dulu. Kenapa? Karena kemungkinan garis ini menurut saya ada potensi besar dia ke atas. Makanya saya buat garis seperti ini ya. Itu untuk indikator. Oke. Dan next, untuk selanjutnya yang kita mesti lihat adalah volume. Volume apa nih? Ini kalian lihat nih, ada yang warna hijaunya tinggi sekali, ada yang warna merahnya tiba-tiba tinggi, atau merahnya tiba-tiba tinggi. Ini kalian artinya pada saat itu juga, misalkan ini warna hijau pada tanggal 15 November 2021, pembeliannya cukup banyak. Ini artinya rata-rata ini banyak yang beli, makanya dia langsung bullish sampai ke atas. Tapi kenapa yang warna ini warna merah, merahnya cukup tinggi, tetapi merah yang di atasnya hanya kecil? Nah, kenapa? Mestinya kan merahnya turun ke bawah. Itu artinya volume untuk transaksi pada tanggal 18 Maret 2022 itu besar. Besarnya apa? Ada yang beli, ada yang jual, tapi dari beli dan jual lebih banyak yang jual, makanya dia menjadi warna merah. Dan merahnya turun tidak begitu banyak karena masih ada perawan dari buyer. Beda dengan yang warna hijau ini. Ini hijau sekian berarti rata-rata pembeli semua, jauh lebih besar daripada yang jual. Rata-rata beli gitu loh. Volume ini kalian masih pahami juga setiap harinya ya. Oke. Cukup sekian untuk yang pengertian mengenai ini. Yang penting kalian tetap wajib terus belajar. Intinya sih itu aja. Oke, thank you. Menghindari all in. Ingat teman-teman, ini kita trading, bukan judi. Bahaya kalau kita semuanya kita menggunakan uang yang ada untuk masukin dalam satu lot, dalam satu emiten. Waduh, kacau nih. Contohnya ya, misalkan di sini di angka 2000, saya akan melihat kemungkinan mungkin dia akan naik. Oke, saya percaya diri, saya coba beli semua yang dana yang saya ada all in, dan dia naik. Wah, seneng banget saya kan. Sampai titik tertinggi, saya entah saya lupa atau saya ada urusan penting segala sesuatu, saya lupa menjualnya. Pas tiba-tiba dia turun, arahnya turun terus, turun sampai ke bawah. Di sini saya baru sadar, aduh, saya ada saham yang saya beli nih, dengan dana semuanya saya lupa menjualnya. Akibatnya apa? Kita jual, kita rugi. Kalau misalkan
Kita menunggu sampai kapan entah. Inilah kejelekan kalau kita menggunakan semua dana. Kalau kita lupa untuk menjual di atas, ini masih beruntung ke atas dulu. Tapi kalau kita misalkan beli di atas tiba-tiba terjun ke bawah, kita menggunakan semua dana, habislah kita menunggunya sampai kapan, di 2800 ya. Jadi teman-teman hindari all in ya. Gunakan dana secara bijak. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, di sini kembali saya ingin memberikan sharing suatu signal yang menurut prediksi saya ya. Kembali lagi menurut prediksi saya. Di sini saya akan coba membaca untuk BBYB atau Bank Neo. Di sini saya menggunakan 1 hari ya untuk tarik signalnya. One day, oke, 1 hari. Di sini saya tarik garis paling bottomnya yang pernah dilalui 970, dan yang saat ini saya menarik garis juga di posisi 1550 lah ya. Di garis tengahnya saya buat garis di 1225. Oke. Garis ini saya buat prediksi karena di sini merupakan titik resistennya dan sini tuh titik supportnya. Artinya ada 2 kemungkinan apabila bisa melewati angka 1550, potensi akan naik ke atas. Tetapi kalau tidak melewati 1550, kemungkinan dia akan retest dulu ke bawah. Artinya di retestnya ke 1240 sekitar ini baru dia akan naik kembali lagi ke atas. Oke, itu untuk yang BBYB. Oke, yang kedua saya akan membahas yang RMKE ya, RMK Energi. Oke, di sini kalau kita lihat grafiknya ini dia masih bullish ke atas ya, masih bullish ke atas. Jadi karena ini merupakan titik tertinggi dia, saya narik 3 garis, yaitu garis paling atas resistennya dia, garisnya untuk demandnya dia, supportnya, dan ini saya lihat garis tengah. Ini artinya bisa permintaan pasar untuk membeli. Ada 2 kemungkinan, satu di garis ini di 780, satu lagi di 715. Oke, jadi ini kalau saya lihat ada kemungkinan dia turun dulu ke bawah sebelum dia menuju ke 950 ya, karena kita secara garis besarnya dia masih bullish ke atas, tapi selalu dilakukan retest kembali, turun ke bawah dulu baru dia naik ke atas ya. Jadi ada 2 kemungkinan kalau menurut prediksi saya ya. Oke, yang ketiga saya mencoba membaca yang energi mega persada ya, NENRG. Oke, sama. Di sini saya menggunakan one day juga, favorit saya one day selalu ya. Nah, di sini saya melihat ada yang berbentuk cup dan handle, tapi handlenya masih setengah jadi. Jadi kemungkinan potensi ke atasnya masih ada untuk membentuk handlenya tersebut. Tetapi kalau misalkan kita lihat dia closingnya buat besok ya, atau hari ini dia bentuknya warna merah, berarti dia masih coba retest ke angka 250 atau 252 baru dia naik ke atas untuk yang energi mega persada ya. Itu menurut yang saya baca untuk grafik.
kali ini ya. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman ya. Oke. Oh iya, mau cuan saham gampang banget. Bye.